Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di The Azam Kitchen. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali saya akan membuat pastel renyah ala Azam, pastel renyah tahan lama. Kali ini saya membuat pastel dengan bahan terigu sebanyak 4 kilo yang menghasilkan pastel renyah sebanyak 250 biji. Mau tahu caranya? Saksikan videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Pertama, saya cairkan margarinnya sebanyak 360 gram. Ini karena saya lupa mengeluarkan dari kulkas. Jadi saya cairkan dengan api kecil dengan double boiler. Tidak usah terlalu cair pun tidak apa-apa. Kemudian akan saya tuangkan terigu sebanyak 4 kilo ke dalam wadah yang besar. Ini saya memakai terigu protein sedang. Jadi di sini saya tetap menggunakan resep saya, hanya teknik pembuatannya saja sedikit berbeda. Lalu saya masukkan bawang putih bubuk sebanyak 10 sendok teh, kemudian lada bubuk 6 sendok teh, garam halus 4 sendok makan, santan kelapa bubuk 4 sendok makan. Lalu bahan-bahan kering ini akan saya aduk rata. Lalu saya masukkan 180 gram margarin. Ini margarin yang tidak saya lelehkan. Jadi saya melelehkan margarin tadi karena seperti yang saya bilang bahwa margarinnya saya lupa keluarkan dari kulkas. Lalu saya masukkan margarin yang sudah dicairkan. Ini margarinnya tidak terlalu panas ya, karena saya melelehkannya tadi dengan api kecil dan saya matikan setelah agak meleleh. Kemudian akan saya aduk rata. Jangan khawatir ya, karena saya sudah cuci tangan bersih. Setelah rata seperti ini, kemudian akan saya masukkan es batu. Ini es batunya sebanyak 500 gram saja. Lalu saya tambahkan air dingin total sebanyak 1200 cc. Saya tambahkan secara bertahap agar merata sampai ke bawah. Kemudian terakhir akan saya masukkan minyak sebanyak 1000 cc. Apabila kira-kira adonan masih kurang air, bisa ditambahkan sekitar 25-50 cc air. Nah, terakhir kita tuangkan semua minyaknya. Adonannya akan jadi seperti ini, jadi tidak terlalu lembek. Apabila masih ada sisa es batu, bisa kita angkat dan kita sisihkan atau kita buang. Adonan ini lalu akan saya tutup dan saya istirahatkan. Lagi kita istirahatkan adonannya, akan kita buat isian pastel. Pertama kita panaskan minyak terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan bawang putih yang sudah kita cincang sebanyak 12 siung. Kita tumis sampai harum. Lalu akan saya masukkan jahe yang sudah saya iris-iris kecil. Ini jahenya sebanyak 2 jempol sekitar ya, besarnya. Lalu akan saya masukkan kentang yang sudah saya iris dadu sebanyak kurang lebih 4 kilo ini. Ini kentangnya setelah saya iris-iris dadu akan saya cuci bersih dan saya tiriskan. Kemudian kita masukkan 1 kaldu blok dan air sebanyak 100 cc. Bawang putih bubuk sebanyak 10 sendok teh, kemudian lada bubuk 4 sendok teh, dan garam 8 sendok teh, dan gula pasir 4 sendok teh. Lalu saya masukkan oyster sauce sebanyak 2 sendok teh. Ini boleh lebih ya. Lalu kita aduk sampai rata, kemudian kita masukkan wortel yang sudah kita potong kecil-kecil, potong dadu ini. Lalu kita masukkan dada ayam yang sudah kita rebus dan suwir-suwir. Kita masukkan sebagian dulu, kemudian akan saya aduk. Lalu saya masukkan sisanya, sisa ayam tadi. Kembali saya aduk rata, kemudian akan saya masukkan bihun 2 bungkus. Ini satu bungkusnya 350 gram. Bihun ini sudah saya rebus sebentar. Kembali saya aduk sampai rata dan saya masukkan lagi sisa bihunnya. Saya aduk rata kembali, bisa dibantu dengan sendok garpu. Ini sudah super penuh. Lalu saya masukkan daun bawang dan seledri yang sudah diiris kecil. Ini daun bawangnya bisa semaunya berapa. Saya pakai 1 ikat, jadi saya tidak hitung. Kemudian akan saya aduk kembali sampai rata. Nah, inilah hasilnya isian pastel. Nah, kemudian akan saya buka yang sudah kita diamkan tadi adonan. Kemudian akan saya bulat-bulatkan seperti ini. Untuk memudahkan akan saya bagi kembali bulatan itu menjadi 4 bagian. Nah, inilah cara saya bagaimana
membentuk kulit pastel atau mencetak kulit pastel agar cepat dan mudah. Semuanya akan saya giling seperti ini, kemudian saya tutup agar lemas kembali adonan. Kemudian satu persatu akan saya giling dengan pasta maker atau mesin pembuat mie seperti ini. Jadi semuanya akan saya giling dengan ukuran yang sama terlebih dahulu. Ini nomor 0 terlebih dahulu. Nah, inilah gilingan nomor 0, kemudian akan saya giling nomor 2, lalu akan saya giling nomor 3. Jadi di sini akan saya menggunakan nomor 3 terakhir karena akan saya simpan selama 2 hari sebelum saya goreng. Karena apabila terlalu tipis, apabila kita simpan dia adonannya akan dan apabila sobek, gampang sobek maksud saya. Ini adalah tahap pencetakan kulit. Saya menggunakan cetakan nomor 12. Jadi untuk 1 kilonya bisa menghasilkan sekitar 60 biji pastel. Jadi emang agak tebal sedikit. Resiko untuk penyetnya lebih sedikit ya. Jadi kenapa saya cetak kulit ini agak tebal sedikit, karena emang akan saya simpan dalam kulkas selama 2 hari. Di samping itu juga akan saya tumpuk, dan saya lihat kentang saya pakai kali ini agak basah. Jadi kebetulan saya pakai kali ini adalah kentang Egyptian, jadi dia agak berair kentangnya. Jadi khawatir nanti akan terlalu berair kulitnya apabila disimpan lama dan ditumpuk banyak. Sekarang kita mulai membentuk dan mengisinya. Kita ambil 1 kulit pastel, kemudian akan saya isi dengan isian. Kita tambahkan 1 irisan telur. Jadi 1 telur ini akan saya bagi menjadi 6. Kita rekatkan atau kita rapatkan kedua sisinya seperti ini. Lalu kita lipat atau pilih pinggir-pinggirnya seperti ini dengan bantuan 2 jari kanan. Karena kulkas saya tidak muat, jadi saya tumpuk seperti ini. Setiap tumpuknya saya lapisi dengan plastik, dan yang lainnya saya tata seperti ini. Inilah hasil mentahnya, kemudian akan saya simpan dalam kulkas. Kemudian setelah 2 hari ini saya buka dan siap untuk digoreng. Agak basah seperti ini tapi tidak apa-apa. Mungkin nanti ada yang bocor 1 atau 2, itu lumrah ya. Jadi karena terlalu banyak ditumpuk, kalau teman-teman punya kulkas yang besar atau wadah yang banyak, bisa dihindari ditumpuk seperti ini, atau apabila ditumpuk pun tidak apa-apa. Pada saat mengambilnya kita agak ekstra hati-hati. Nah, inilah hasilnya walaupun ditumpuk tetap oke. Nah, pada saat menggoreng jangan lupa kita balik agar tidak gosong. Kemudian kita cukup aduk-aduk, putar-putar atau tenggelam-tenggelamkan, jangan terlalu sering dibolak-balik. Apabila sudah golden brown kedua sisi, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Lalu kita masukkan gorengan selanjutnya. Pertama cukup kita tenggelam-tenggelamkan seperti ini ya, agar pastel ini tidak terlalu gembung sehingga bentuknya tetap cantik. Apabila sudah golden brown kedua sisi, kita angkat dan kita tiriskan. Nah, inilah hasil dari pastel yang sudah kita goreng, dan ini yang belum kita goreng dan tidak kita tumpuk. Hasilnya seperti ini. Jadi lebih enak kalau apabila tidak ditumpuk. Jadi satu trik dari saya, apabila teman-teman mau menumpuk pastel yang mentah seperti ini, usahakan kulitnya tidak terlalu lembek. Jadi pada saat mengadon, terigunya tidak terlalu banyak air. Kemudian antara satu tumpukan dengan yang lainnya bisa kita batasi dengan plastik. Lalu kita menggunakan tempat yang berlubang-lubang seperti yang saya pakai, jadi ada udara, sedikit udara yang masuk, jadi nantinya tidak terlalu bengek. Nah, inilah hasilnya pastel renyah ala Ummu Azam, pastel 250 biji dengan bahan sekitar 4 kilo. Mudah-mudahan resep saya ini berguna bagi teman-teman semua, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tanda notifikasinya agar mendapatkan update video-video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.